Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. Senin sejuk di bulan April, Ketua sehat. Alhamdulillah. Eh, Pangesto. Pangestu ya hari ini. Nah, kita hari ini membuat sebuah wacana kembali di bulan yang baru, di bulan April, melanjutkan kegiatan kita tentang bagaimana merubah kegiatan lebih terdokumentasikan hari ini. Bagaimana suasana hati hari ini? Luar biasa, alhamdulillah sangat berkelimpahan. Luar biasa. Tenang, nyaman, bahagia. Bahagia, luar biasa. Makan apa pagi ini? Makan yang favorit. Favorit ya. Di earlier ini Ketua mungkin mendengar berita. Berita apa yang dibaca pagi tadi, Ketua? Pagi tadi banyak bacaan-bacaan yang kadang-kadang membuat adrenalin itu tertantang. Tapi saya ingin energi positif yang didulukan, jadi pikiran itu tidak dipakai untuk memikirkan hal-hal yang akan merusak energi ya, Ya. tapi akan memberikan peluang kepada berita-berita yang membuat energi positif menjadi lebih berkembang, sehingga ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan itu semakin tumbuh. Semakin tumbuh. Luar biasa sekali di tahun-tahun ini Ketua mentransformasikan diri Ketua hari ini, ada yang dituju atau bagaimana? Ya tentu saja pasti kita semua punya satu goals, punya harapan, punya cita-cita yang harus tentu saja ada record untuk dicapai. Dan yang dimaksud ya tentu kita sebagai keluarga punya harapan cita-cita, sebagai bagian dari warga masyarakat, bagian dari warga negara, dan tentu saja amanah-amanah organisasi yang tentu saja itu juga bagian dari tugas yang harus diselesaikan. Ya. Agenda mendekat amanah organisasi apa ini? Kalau boleh tahu nih. Kalau untuk di partai, insya Allah akan ada muscab ya, Muscab. musyawarah cabang yang diikuti oleh 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, dan juga musyawarah ranting yang diikuti oleh 400 oleh sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi. Oke. Ngomongin tentang desa tadi, apa sih yang membuat Sukabumi itu beda menurut Ketua hari ini sebenarnya? Buat beda hari ini. Kalau secara umum mungkin desa itu identik dengan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat ya, sehingga peran pemerintah desa, para kades dan juga para aparaturnya ini sangat-sangat diharapkan untuk bisa mampu menyelesaikan banyak hal, karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat. Dan harapannya memang banyak support yang diberikan oleh banyak pihak, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sehingga peran-peran masyarakat dan pemerintah desa maksudnya bisa lebih optimal dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu kalau dari sisi aparaturnya. Adapun dari sisi kondisi kultur di kita Kabupaten Sukabumi kan mayoritas di pedesaan yang relatif di daerah-daerah yang tidak begitu dekat dengan metropolis ya. Iya. Sehingga pertama dari sisi mata pencaharian masyarakat, pendapatan desa juga, tentu pengelolaan desa secara keseluruhan itu tidak bisa dipisahkan dari kultur yang berkembang di desanya, khususnya tadi desa-desa yang ada di daerah-daerah yang relatif kulturnya agraris. Iya. Jadi perekonomian desa itu
perlu perhatian sekali berarti untuk pelayanan hari ini ya Ketua ya. Iya. Oh iya. Tapi kan terlepas dari itu, fun fact-nya berarti di wilayah-wilayah desa itu mereka semua memiliki potensi. Dengan musyawarah ini pun mungkin nanti ada beberapa isu yang bisa menjadi diskusi juga nantinya ke depan gitu. Oke. Nah, orang belum tahu ketua pada saat SMA itu ngapain aja sih. Yang dilihat orang kan ketua itu sekarang itu mengisi pengajian, acara-acara kemasyarakatan. Waktu masa SMA-nya bagaimana sih ketua itu? Mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ya, Tapi karena saya relatif ya orangnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu boleh dibilang relatif sangat terbatas ya dari sisi pergaulan. Jadi ya kalau ada kegiatan kesiswaan ya kita ikut, kita senang ya. Dan kita lebih fokus ke masalah-masalah yang sifatnya akademik. Di samping tadi kalau kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler juga kita suka, terutama yang berhubungan dengan alam. oh bukan dengan alam. Partner SMA nih, ada gak yang masih diingat satu nama atau beberapa nama teman seiring? Ada. Siapa saja saya kalau saya boleh tahu? Satu nama, kalau satu nama namanya Budi Kamal. Budi Kamal. Di mana dia sekarang, Ketua? Beliau sekarang tugas di perhutani, di perhutani. Di perhutani ya? Ya. Oh, di salah satu BUMN juga ya. Nah, ketika SMA berarti kan lanjut kuliah. Nah, berarti acara berhubungan berkaitan dengan alam itu matangnya di SMA atau di perkuliahan gitu, Pak? Saya dari SMA tadi sudah suka dengan kegiatan-kegiatan di alam ya. Iya. Naik gunung, kemudian juga acara-acara yang sifatnya di lapangan. Terlebih ketika kuliah, memang saya juga lebih suka lagi karena ada komunitas yang secara organisasi lebih tertata ya, lebih terkelola. Iya. Jadi, nah yang namanya naik gunung, nyusur pantai, camping, itu menjadi yang sangat dirindukan gitu. Yang sangat dirindukan untuk kesenggangan hari ini mungkin ya. Iya. Terus waktu kuliah ada apa? Hiking atau jalan kaki atau yang bisa Ketua ceritakan? Banyak naik gunung juga. Naik gunung. Alhamdulillah, walaupun ya tidak seperti Iya. para pendaki yang profesional, kita biasalah adventurir ya. Adventure. Jadi saya pernah naik Gunung Cerme, kemudian Papandayan. Ya, walaupun memang itu bukan gunung-gunung yang paling tinggi ya, Iya. tapi bagi saya itu satu cerita, satu pengalaman yang cukup menarik karena kita berhubungan dengan alam bukan masalah ketinggiannya atau masalah apanya, tapi kita bisa berinteraksi dengan keindahan dan kebesaran penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan bahwa ternyata ada gunung yang luar biasa tinggi dan tentu ada yang lebih hebat, yaitu Maha Pencipta. Iya. Dan memang seorang bijak yang salah satu tokoh di Indonesia juga bilang, kita tidak perlu khawatir ketika seorang pemimpin itu mendaki gunung. Jadi itu adalah sebuah pesan bagaimana bibit kepemimpinan itu bisa terlihat dari aktivitas sehari-harinya. Gitu. Nah, Ketua setelah mendaki gunung, bagaimana hubungannya dengan pantai? Kita sedang di pantai hari ini. Alhamdulillah, nyusur pantai juga pernah. Iya, susur pantai. Pernah. Dari mana itu? Pernah jalan kaki dari Cianjur Selatan, Wah, luar biasa ini. dari apa namanya itu, dari Sinang Barang ya, Ya, Sinang Barang sampai ke Pelabuhan Ratu. sampai ke sini berarti. Ya, sampai ke Pelabuhan Ratu. Berapa hari kira-kira itu? Ketua? Itu perjalanan 4 hari ya. 4 hari. Kemudian juga pernah juga jalan kaki dari pantai ya di
Garut dan hampir berbatasan dengan Tasik ya. Itu sampai ke Pangandaran. Ke Pangandaran. Jadi mengasihkan lah jalan-jalan di pantai, di pinggir Iya. pantai. Ya, jalan-jalan selain badan sehat juga membuat pikiran juga ya luar biasa, bisa fresh gitu. Nah, kita di Pelabuhan Ratu nih Ketua. Beberapa mungkin dulu Ketua berkesempatan juga duduk di seberang sana gitu kan. Nah, hari ini potensi-potensi Kabupaten Sukabumi yang khususnya Pelabuhan Ratu ini Ketua yang paling ngena dan ini bisa menjadi apa ya, katrolnya untuk daerah kita itu apa Ketua kira-kira? Kalau terkait dengan potensi laut ya, Iya. potensi pantai khususnya, eh, ini kan kalau melihat animo masyarakat, bahwa masyarakat hari ini terkait dengan kebutuhan healing ya, kebutuhan main, jalan-jalan, wisata, itu suatu hal yang kelihatannya sangat melekat. Bukan hanya di saat-saat tertentu seperti saat Ramadan, Lebaran ya, atau liburan-liburan besar, tapi hampir setiap hari kan masyarakat itu sangat merindukan yang namanya wisata. Sehingga tentu saja ini potensi wisata itu harus dikelola dengan baik. Hari ini mungkin punya database, punya existing seperti apa, dicoba dikalkulasi apakah memungkinkan ini bisa menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk kebermanfaatan di pemerintah daerah maupun di masyarakat, ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kalau ternyata potensi wisata ini khususnya di Pelabuhan Ratu ataupun di pantai-pantai yang lainnya ya, atau mungkin di destinasi wisata gunung atau yang sejenisnya, ini sangat memungkinkan, maka harusnya kita ya, pemerintah daerah khususnya warga masyarakat juga stakeholder, para investor, para pelaku usaha di bidang wisata, harusnya kita bisa punya perhatian yang lebih agar ini wisata yang harus menjadi industri wisata, bukan hanya sebatas wisata yang ya ala kadarnya. Ya. Nah, ini momentum pariwisata kualitas hiji ini nih yang harus kayaknya diwacanakan juga oleh ketua dengan unsurnya. Kalau di partai sendiri tentang industri pariwisata itu keberkaitannya tentang apa ketua kalau di kepartaian juga? Kalau di kita memang kalau di partai ya, memang karena partai itu kan sebetulnya tetap yang menjadi ujung tombak kebijakan itu adanya di kader-kadernya yang ditugaskan di legislatif atau mungkin di eksekutif. Jadi tetap muaranya ke situ. Adapun di partai secara struktural sendiri memang ada yang namanya bidang pemuda, dan bidang pemuda itu cukup bisa mengelola hal-hal yang hubungannya dengan kepemudaan dan juga bisa dikembangkan dengan hal-hal yang sifatnya wisata. Di situ ada olahraganya dan sejenisnya. Ya, menurut ketua, seberapa besar sih pariwisata itu bisa merubah paradigma orang gitu? Memang akan sangat tergantung ke ini akan berhubungan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat ya. Karena kalau daya beli masyarakat masih belum leluasa, yang namanya wisata tapi tadi akan belum menjadi kebutuhan utama. Tapi ketika daya beli masyarakatnya sudah bagus dan paradigma masyarakat juga tentang wisata ini tadi menjadi sebuah kebutuhan, akhirnya pengelolaannya itu harus menjadi sebuah industri wisata, maka ini akan sangat potensial untuk pembangunan di satu daerah. Kalau daya beli masyarakatnya sudah bagus, kalau wisatanya dikelola dengan baik, dan ini akan membuat masyarakat dan pemerintah berpikirnya bahwa wisata ini harus dikelola seperti halnya industri wisata. Iya, berarti kan pendekatan industri 4.0 ini sangat
sangat baik tentang kolaborasi hari ini. Nah, kita tadi di kepartaian ada bidang kepemudaan, bisa mengurusnya. Dengan kaitannya pariwisata dengan animo hari ini tentang tobat ekologi dan segala macam. Bagaimana itu simplifikasinya atau memang ada kaitannya oleh ketua? Ya, kita di satu sisi harus banyak bersyukur terhadap berbagai nikmat yang telah Allah berikan ya kepada kita, kepada umat manusia, baik itu gunung, laut, sungai, dan keindahan alam yang lainnya. Tapi kalau kemudian hari ini kita mendapati ada musibah, ada bencana, apakah banjir, gempa, atau longsor, tentu ini harus menjadi renungan bagi kita ya, harus menjadi bahan evaluasi muhasabah bagi kita semua. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kemudian ternyata ditemukan bahwa ternyata ini adalah salah kelola atau adalah ini ada hubungannya dengan perlakuan kita yang tidak begitu arif terhadap anugerah alam, anugerah Allah berupa alam ya, berupa alam semesta yang sangat luar biasa ini ya, tentu kita sangat layak untuk melakukan taubat ekologi tadi. Oke, jadi dengan dar-der-dornya kemarin animo wisata di Kabupaten Sukabumi hari ini, Ketua akan terus mendorong bahwa pariwisata ini harus tetap menuju pengelolaan yang terus harus diperbaharui gitu. Oh iya, jadi itu kemarin mungkin ada satu saran masukan yang baik ya, menemukan satu hal yang dirasa oleh masyarakat, terutama penikmat wisata, dianggap kurang berkenan, mungkin karena fasilitasnya kurang memadai, mungkin juga sebagian merasa bahwa tarifnya itu terlalu tinggi ya. Di satu sisi kalau itu menjadi sebuah kebijakan, itu patut dihargai, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah harus ada keseimbangan antara tarif yang dikeluarkan dengan fasilitas yang diberikan. Jadi apa fasilitas yang didapatkan oleh seorang wisatawan dengan tarif yang seperti itu. Oh, gitu. Jadi itu sebuah kelayakan sebetulnya. Emang PR siapa sih sebenarnya? Ya banyak pihak. Banyak pihak. Ketua lebih general tentang itu. Ketua tentang hobi tadi jalan-jalan sampai akhirnya mungkin itu akan menjadi efek yang tertanam ya. Apa kabar Apkab Kabupaten Sukabumi hari ini? Alhamdulillah baik. Kita insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan kongres ya. Kita bersiap-siap diri untuk melakukan BK Porprov, BK Porda, supaya nanti pelaksanaannya bisa lebih baik, memuaskan, dan kita berharap sukses juga di Porda yang akan diselenggarakan nanti. Dari informasi yang terangkum oleh kami yang terdengar gitu, bahwa ketua adalah salah satu tokoh kunci di Apkab Kabupaten Sukabumi ini. Bisa ketua ceritakan dengan lengkap supaya kami yang muda ini tidak bertanya-tanya, ketua. Mungkin tidak bisa menceritakan secara detail lengkap ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih banyak tahu lah. Mereka lebih layak cerita. Tapi kalau sedikit saya boleh cerita, memang Apkab atau Asosiasi Futsal di Kabupaten Sukabumi ini mulai berdiri dan dirumuskan, dirancang, dan saya salah satu di antaranya, dan saya yang menjadi ketua pertama di Asosiasi Futsal Kabupaten Sukabumi. Begitu. Beberapa turnamen mungkin rutin dilakukan. Yang paling terdekat hari ini ada turnamen yang akan dilakukan selain BK Porda? Selain BK Porda, ada beberapa. Sebetulnya
turnamen ini kan hampir rutin dilakukan oleh klub ya, oleh klub-klub futsal. Mereka mengadakan turnamen, tapi turnamen yang dilakukan oleh klub-klub juga itu tidak lepas dari kita, karena mereka biasanya harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi futsal, dan pelaksanaannya juga tidak bisa dipisahkan, karena untuk pelaksanaan wasit itu kan harus dari asosiasi, dan wasit itu memang ada menjadi salah satu esko di futsal di APKAB. Di APKAB itu Ya. sendiri ya hari ini. Nah, APKAB ini juga sebagai potensi hiburan tentunya bagi masyarakat selain ajang prestasi. Di mana kira-kira Ketua akan menyiapkan venue atau perhelatan hari ini, Ketua? Itu PR besar dan sangat luar biasa sebetulnya kalau kita memiliki venue yang representatif ya. Untuk di kita di Sukabumi itu sangat berharap kita sebetulnya di setiap zona itu punya venue yang representatif ya. Mungkin di utara, di selatan, di barat, di timur. Ini ada keterwakilan yang jangkauannya relatif terjangkau dari sisi jarak dan juga dari sisi fasilitas yang diberikan. Kita harapannya seperti itu. Tapi memang ini kan bukan hal yang mudah, PR besar. Tapi paling tidak hari ini kita masih memanfaatkan tempat-tempat yang sudah tersedia, dan ini rata-rata memang dimiliki oleh sebagian ya oleh klub-klub yang sudah ada. Jadi mereka punya klub dan mereka juga punya fasilitas. Jadi kalau fasilitas utama asosiasi futsal sendiri itu standar untuk bertanding secara profesional itu belum punya berarti di kabupaten. Kalau terkait dengan pertandingan itu semuanya instrumennya ada di kita di futsal, di asosiasi ya. Iya. Kan di asosiasi itu ada beberapa esko. Tadi ada wasit, ada pertandingan, dan ada beberapa esko yang lainnya yang itu membidangi masing-masing tadi. Kalau bicaranya instrumen kelembagaan ya di organisasi. Jadi semuanya sudah tercover. Tadi yang kita bicarakan itu lebih ke fasilitas. Venue. Ya, kalau fasilitas untuk training center, pemusatan klub futsal Kabupaten Sukabumi itu berarti belum ada. Belum. Hari ada ini ya? belum ada. Kita sangat berharap nanti Sangat ke depan berharap. mudah-mudahan Ada ada para pihak yang bisa berkolaborasi. Kalau APKAB sendiri menerima partnership atau kerjasama dari beberapa pihak terbuka atau bagaimana, ada ketentuan yang lain mungkin itu? Kita sangat terbuka ya. Justru kita ini ingin meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong prestasi para atlet, dan itu kan tidak bisa dilakukan oleh internal organisasi asosiasi. Itu harus melibatkan banyak pihak. Mungkin juga ada pelaku-pelaku olahraga, para senior yang bisa memberikan dorongan ya untuk perkembangan atlet dan juga untuk perkembangan futsal secara keseluruhan di Kabupaten Sukabumi. Untuk BK Porda ini biasanya dihadiri instrumen yang dari tingkat wilayah atau nasional nggak sih Ketua? Kalau hal-hal ini? Kalau masalah kehadiran para tamu mah mungkin banyak ya. Itu kan sifatnya tidak terlalu mengikat. Ya. Tapi yang menjadi keharusan itu kita keterlibatan para asosiasi di tingkat kabupaten untuk bisa berpartisipasi menjadi salah satu peserta di ajang Porda atau Porprov. Ya. Potensi peserta itu diambil dari sekolah atau kecamatan atau apa Ketua? Memang kita sekarang mengembangkan keterwakilan dari semua, terutama dari semua kewilayahan ya. Kita ingin bahwa para atlet itu tidak hanya bertumpuk di utara, tapi juga mudah-mudahan di selatan juga berkembang, di utara berkembang, bahkan di timur barat itu
bisa berkembang, dan dengan seleksi yang dilakukan akhirnya dihasilkan para atlet yang punya kemampuan kompetisi yang lebih kuat karena berasal dari berbagai pelosok di Sukabumi. Iya. Yang paling urgensi dari futsal ini sebenarnya kalau instrumen kelembagaan sudah ada hari ini. Berarti kan venue ya tadi ya yang masih kita butuh training center itu masih tentatif berarti gitu Pak. Ya, betul. Betul itu. Ya, kita kebanyakan sih kita melakukan itu di utara sekarang. Walaupun di selatan kita juga seleksi pernah kita lakukan juga di selatan, di wilayah selatan, Surade menuju Ciracap lah. Di selatan itu cukup biasa kita melakukan di situ. Tapi memang kebanyakan kita lakukan di utara, dan mudah-mudahan untuk menuju Porprov Porda ini kita sangat berharap bisa sukses, dan tentu kita juga tidak lepas dari dari bimbingan para pembina ya, baik para pelatih, para pelaku di bidang olahraga, khususnya juga keorganisasian yaitu PSSI dan juga KONI. Keterwakilan untuk meramu BK Porda ini berarti untuk meramu komposisi skuadnya Kabupaten Sukabumi berarti kita. Iya, betul. Berarti sangat terbuka siapapun masyarakat Kabupaten Sukabumi yang memiliki disebutnya tuh giroh gitu untuk membela futsal ini bisa dilakukan dengan cara-cara apa saja sih? Selain mendaftarkan anak, sanak, saudara, ponakan, atau apa nih yang bisa untuk mendukung? Kalau dari atlet tadi kita melakukan seleksi, dan penyeleksinya sudah kita tetapkan, ada yang membidanginya. Adapun hal-hal yang lainnya tentu supporter atau ya mungkin boleh jadi donatur gitu yang bisa mensupport kegiatan yang mencintai dunia olahraga, khususnya futsal, karena futsal ini kelihatannya menjadi salah satu olahraga yang sangat memasyarakat ya, karena dilakukan oleh terutama kalangan anak muda, dan hampir di setiap pelosok itu Ya, ada. betul. Futsal sudah kayaknya sudah akan menjadi identitas budaya juga. Mudah-mudahan. Hari ini selain menjadi cabang olahraga. Nah, tadi dari hal yang masyarakat bisa menjadi supporter, bisa menjadi donatur, atau bisa melakukan dukungan dalam cara-cara lain tentang komposisi terbaik APKAB ini nanti di Porda mungkin Ketua. Nah, ada nggak sih selama ini dari wilayah atau dari nasional gitu pesan pusat atau pesan wilayah untuk bagaimana APKAB Kabupaten Sukabumi di tahun ini itu ada target apa gitu? Ada nggak sebagai itu, atau emang hanya target APKAB Kabupaten saja gitu? Kalau selama ini memang kita yang buat target, dan kita punya target. Di Porda sebelumnya kita sudah dapat juara ya, dapat piala emas. Ya tentu di Porda yang ini juga targetnya minimalnya seperti itu, mengulang, dan tentu harapannya bukan hanya kemarin kan baru putra. Nah, Ya. jadi harapannya kita putra putri hari ini. Putra putri. Iya. Untuk support memang ini yang sangat diperlukan. Dan support ini kita harapannya tidak mengikat ya. Iya. Supportnya support yang tidak mengikat, sehingga kita mengundang para pencinta olahraga khususnya di bidang futsal, sehingga mereka bisa memberikan inspirasi bagi semua pelaku, baik itu penyelenggara, kemudian juga para pelatih, para pengelola, wasit, apalagi atlet gitu. Nah, harapannya sih seperti itu.
Ya, mudah-mudahan dari pusat juga, Esko pusat bisa menyempatkan hadir dari Jakarta karena tol kita sudah ada hari ini, Ketua. Tol ke Sukabumi kita sudah ada, ditunggu dari pengurus pusat supaya bisa atau kita bersurat nanti ke sana. Itu dari APKAB sendiri mungkin. Nah, perhelatannya kapan ini mulainya, Ketua? BK ini akan Kalau dilaksanakan? persiapan kita sudah mulai persiapan di bulan April ini. April ini ya? Di bulan akhir April kita sudah melakukan persiapan. Ya, memang hari ini kan koordinasi kita intensif dengan tingkat Jabar ya, dengan AFP dan tadi kita juga tentu ada PSSI karena Iya. kita masih berada di naungan Di naungan PSSI PSSI. dan juga KONI. Jadi ada 3 matra itu yang akan mengurusi komposisi dengan skuadnya Kabupaten Sukabumi mungkin ke depan ya. Ya, kalau kalau hal teknis memang adanya di internal APKAB. Ya. Tanggal berapa tepatnya dimulainya, Ketua? Dan di wilayah mana? Kita rencana mau mengadakan dulu kongres ya. Rencananya mudah-mudahan tidak ada perubahan ya di akhir bulan ini. Di akhir bulan ini ya. Kongres di wilayah, masih di wilayah utara berarti ya? Kemungkinan di wilayah utara. Ya, itu. Mungkin dari tadi kita ngobrol tentang wisata, ngobrol tentang futsal hari ini, terus dengan hobi ketua, pada inti semuanya ini memerlukan banyak pihak. Kira-kira pesan untuk wisata dulu deh, Ketua, boleh? Wisata itu kan kebutuhan kita semua, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah, yang akhirnya bisa menjadi industri yang menghasilkan uang juga, uang untuk pendapatan daerah, uang untuk ekonomi masyarakat, menjadi penawar dahaganya orang-orang yang berwisata, yang perlu healing, sehingga saya sangat merindukan keterlibatan banyak pihak untuk mengembangkan wisata ini khususnya di Kabupaten Sukabumi dengan bahan ya, dengan basisnya wisata alam yang sangat jelas ada di Sukabumi. Untuk para calon pengisi skuad futsal Kabupaten Sukabumi, Ya, mudah-mudahan para calon skuad ya, yang akan mewakili Sukabumi nanti insya Allah ada saatnya untuk diseleksi. Mari ikut seleksi dengan sebaik mungkin dan nanti ada proses pelatihan, training, ada coach-coach yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan terjadi seleksi yang sangat luar biasa, menghasilkan para atlet yang luar biasa, dan diharapkan hasilnya juga luar biasa. Kita target menang lagi di Porda atau Porprov di nanti yang akan datang. itu yang menjadi alasan ketua tetap bertahan untuk terus berkontribusi kepada generasi kualitas Kahiji hari ini mungkin. Ya, itu mungkin tidak terlalu besar, tapi kita yakin ini adalah langkah yang insya Allah ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan manfaat yang diberikan bisa multiplier efek ke banyak pihak. Minimal kalangan muda bisa digerakkan, yang bisa gabung ke futsal ayo, yang bisa menjadi pelaku wisata juga oke, bisa bersinergi untuk kebaikan Kabupaten Sukabumi. Ya, tadi kan ketua sudah ngomongin tentang semangat kepada para peserta, ngomongin siapapun terbuka untuk mendukung skuad futsal, terus memberikan sedikit catatan terhadap pariwisata hari ini. Terima kasih ketua waktunya. Hari ini sudah menyempatkan kembali tampil di layar kaca kita. Ada pesan dari ketua hari ini? Untuk para pelaku wisata, mari kita manfaatkan keindahan alam yang ada di Sukabumi untuk menjadi lebih, menghadirkan manfaat lebih banyak dengan dijadikan wisata Sukabumi menjadi industri wisata. Untuk para pemuda, khususnya para pencinta futsal, kita insya Allah
sebentar lagi akan mengikuti satu peralatan yang harus dipersiapkan. Ayo bersama-sama mengikuti seleksi yang nanti akan dilakukan oleh salah satu expo di Pucal untuk pertandingan dan untuk untuk bidang daerah, sehingga nanti dihasilkan para atlet yang mumpuni dan mampu leading berhadapan dengan atlet-atlet yang ada di daerah yang lain. Di Senin yang sejuk hari ini, kita sudah ngobrol dengan salah satu tokoh yang memang kami terus mengikuti beliau dalam kegiatan apapun. Semoga ada manfaatnya ke depan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kata-kata hari ini, Ketua? Sukabumi terlalu besar. Kalau kita anak muda gampang menyerah. Oleh karenanya, ayo anak-anak muda generasi harapan bangsa untuk terus-menerus berbangga dan berjuang untuk Sukabumi.